Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan memprediksi ya, ataupun menerawang ya, bisa dikatakan seperti itu ya, untuk menarik ya, tetap ya, untuk menarik 4 zodiak ya. Dari 12 zodiak saya nanti akan menarik 4 zodiak ya, yang akan di istilahnya itu yang akan diluaskan dalam hal keuangan ya, bisa dikatakan ya banjir uang ya, kira-kira seperti itu ya, di bulan Agustus ya sampai tanggal 5 September ya, kira-kira kan seperti itu ya. Oke ya, nanti akan saya tarik energinya ya. Sekali lagi saya akan mencoba memprediksi ya, ataupun menerawang ya, dari 12 zodiak saya akan ambil 4 zodiak ya. Saya lihat secara nama zodiak, juga secara hari ya, hari lahir, dan juga weton ya, kira-kira seperti itu ya, bisa ditangkap ya sobat ya, dengan tema yaitu tadi ya, keuangannya ya, kerezekian ya, terutama keuangannya itu akan, istilahnya itu akan luas ya, ataupun bisa dikatakan akan banjir uang ya, di bulan Agustus sampai perkiraan sampai tanggal 5 ya, tanggal 5 September ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, saya akan langsung menarik 4 zodiak ya. Bismillah, akan bisa resonate ya. Sekali lagi ya, sebelum saya mainkan lebih dalam, sekali lagi ini bersifat general reading sobat ya, bersifat umum ya, bersifat luas ya. Jadi tarikan energi saya itu mengacak ya, karena sekali lagi yang saya tembak itu ya, istilahnya itu zodiak ya. Kali ini yang saya tembak itu zodiak kalian ya, plus hari lahir sama weton. Jadi tanggal dan nama tidak ada ya. Berarti apa intinya? Berarti saya mengacak ya, karena yang saya tembak itu 3 ya, zodiak, hari lahir sama weton, kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap sobat ya. Oke ya, semoga akan bisa resonate ya sobat ya. Biarpun ini secara general reading, saya berharap akan bisa adanya resonate, akan bisa adanya ketepatan, dan itu mengena ya sama semua sahabat saya, sama semua sedulur saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu yang saya harapkan penuh ya. Oke ya, saya akan lakukan konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah sobat ya, sudah saya tarik ya. Bismillah ya, semoga akan bisa mengena sama kalian ya. Oke, langsung saya shuffle sobat ya, untuk 4 zodiak ya. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin insyaallah. Tetap saya ajak sobat ya, saya akan tarik energi yang terkuat ya, seperti biasa ya.
Oke ya sobat ya, sudah ada 4 kartu ya, artinya sudah ada 4 tarikan energi dari zodiak ya. Oke, sekali lagi sobat ya, saya menekankan harus tetap bersabar sobat ya. Oke ya, sekali lagi perlu saya tekankan ya, ataupun perlu saya informasikan buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya, mohon ya sekali lagi, jikapun berkomentar kalian harus saling menjaga diri ya, jangan sampai adanya suatu ketersinggungan ya. Ketika kalian sekali lagi tidak suka sama channel saya, ya silakan ya, monggo kalian unsubscribe ya, kalian lewati channel saya ya, kira-kira seperti itu yang saya harapkan. Kita sama-sama ya saling adanya suatu kebersamaan lah ya sobat ya, karena tujuan saya memang berbagi info ya, tujuan saya seperti itu ya. Jadi ketika kalian berkomen merasa tidak suka atau apa ya, harap jangan dilihat, harap jangan ditonton channel saya tidak masalah. Alhamdulillah ya, sekali lagi yang pro sangat banyak sekali, dan saya terima kasih ya buat yang sudah pro, yang sudah senang sama saya, yang sudah senang dengan channel Ruang Batin. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua ya. Sekali lagi akan saya sapa dulu ya sahabat kita yang terlebih-lebih sudah berkonsultasi sama saya, maupun yang belum berkonsultasi sama saya sapa ya. Untuk sahabat semua yang jauh di luar negeri, yang dari Hong Kong salam santun saya, yang dari Singapura salam santun saya, yang dari Brunei salam santun saya, yang dari Taiwan ya salam santun saya, yang dari Malaysia salam santun saya, khususnya lebih-lebih yang masih di lingkup NKRI, yang masih di dalam Indonesia, tetap salam santun saya buat kalian semua sobat ya. Oke ya, saya akan langsung membuka satu kartu dulu ya, satu baris kartu ya, maksudnya kan ada 4 ya, 1 2 3 4 ya. Saya akan tarik energi kalian yang masuk untuk zodiak pertama ya, yang akan diliputi kerezekian yang luas ya, yang bisa dikatakan banjir keuangan ya di bulan Agustus ya, sampai tanggal ya 5 lah ya, 5 September. Oke ya, di sini kartu pertama ada Pack of Pentacles sobat ya, bisa dilihat ya, ada seseorang melihat koin ya, sama memegang koin ya, Pack of Pentacles. Dan di kartu kedua ada 9 koin ya, ada 9 koin ya, itu wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan ya sobat ya. Ya saya artikan ya, di sini untuk kalian yang masuk ya, yang sudah tertangkap energinya, ataupun yang sudah tertangkap zodiak sama hari kelahiran juga weton ya, maksud saya di sini kelihatannya orang ini mau istilahnya itu benar-benar mau bekerja keras ya. Kalau saya lihat dari tipe orangnya, dia mau bekerja keras ya, dia orangnya tidak mau diam, selalu ingin mengembangkan sebuah intuisi, sebuah pemikiran bagaimana cara untuk bisa mengembangkan keuangan ya. Dalam hal ini dia benar-benar pandai ya, artinya pandai menjalankan semua pemikirannya ya, semua solusinya itu dia pandai. Artinya apa? Dia tidak adanya stuck di dalam suatu pemikiran, dia inginnya adanya suatu perkembangan dan adanya suatu ya bisa dikatakan di atasnya stabil ya. Dia tidak mau keuangan dia itu hanya cukup di tengah ya, cuman itu saja. Dia tipe karakternya tidak mau seperti itu, yang dia inginkan bahkan di atasnya stabil. Ini memang bagus ya orang ini ya. Di kartu kedua ya, saya tadi mengatakan ada 9 koin, artinya di sini orang ini akan menemui sebuah kebahagiaan ya. Jelas adanya suatu keberhasilan yang luar biasa ya, karena di sini menyimpulkan seorang wanita dikelilingi koin sama burung hinggap di tangan. Artinya apa? Ketika orang ini sesuai dengan apa yang sudah saya bacakan tipe karakternya, dia kemungkinan besar ya, bisa dikatakan ya, sekali lagi kemungkinan besar pasti akan dia panen uang ataupun banjir uang ya, ataupun luas masalah keuangannya di bulan Agustus ini sampai kira-kira
sampai 5 September kira-kira seperti itu ya, dia akan istilahnya lancar, begitu kuat energi keuangannya akan menghampiri orang ini ya. Oke ya, ini kalau saya tangkap ya, sebentar saya akan lebih memfokuskan diri ini untuk zodiak apa ya. Sudah jelas ya ciri-ciri yang saya katakan tadi, dan orang ini mempunyai aura yang sangat bagus ya. Kalau dari terawangan saya auranya ini bagus, auranya ini warna kuning bias hijau, artinya dia bisa bersosialisasi sama masyarakat, bisa menempatkan diri, juga bisa mendinginkan suatu masalah ketika itu ada masalah, baik di seputar keluarganya maupun orang-orang terdekat ya, ataupun bahkan ketika orang itu tidak kenal sama orang ini dan orang ini tahu, dia bisa mendamaikan masalah, mendinginkan masalah. Dia auranya bagus ya, terdeteksi sangat dingin ya, kira-kira seperti itu, sangat dingin dan sangat istilahnya itu sangat perhatian ya sama orang-orang lingkup ya, orang-orang lingkup terdekat ya, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Itu masalah aura, masalah energi positif dan negatif. Di sini saya melihat adanya suatu ya banyak kepositifan ya, bisa dikatakan energi positifnya itu terdeteksi bisa dikatakan 79% ya orang ini ya. Energi negatif, energi kesialan ataupun energi sengkolo ya, katakanlah seperti itu. Ini kelihatannya lambat laun akan terkikis ya, terlihat minim ya, terlihat cuman bisa dikatakan 23% ya, artinya bagus ya. Jadi energi positifnya itu terbuka bagus ya untuk bulan Agustus ini ya, sampai September tanggal 5 kira-kira seperti itu. Aura dia energi positif dia itu memancar sekitar itu tadi ya, bisa dikatakan 70% ke atas ya, seperti itu. Energi negatifnya dia menurun, artinya terkikis, bagus ya, antara 20 sampai 23% ya, bagus ya. Oke, saya akan lihat ya. Oke ya, bisa dikatakan ya sama sahabat saya ya yang mengatakan juga di sini saya diberikan informasi apa istilahnya itu, informasi juga sama ya seperti terawangan saya. Dia mempunyai zodiak Gemini ya, ingat ya, dia mempunyai zodiak Gemini dan hari lahirnya Sabtu ya, secara hari lahir Sabtu, dan secara dilihat kalau secara weton dia masuk Legi ya, jadi bisa ditangkap ya, dia mempunyai zodiak Gemini ya, hari lahirnya Sabtu ya, wetonnya masuk Legi ya, bisa ditangkap ya, kira-kira seperti itu ya. Ini akan menemui keberhasilan di sesi keuangan ya bulan Agustus ya, sampai kira-kira 5 September ya, kira-kira dia masih bisa dikatakan ya mentereng ya, masih bisa naik daun ya dalam hal keuangan ya, bagus, auranya terlihat bersinar ya orang ini ya, Gemini ya. Oke, saya akan lanjut ke kartu kedua ya. Di sini ada 10 ya, 10 pentacles atau 10 koin ya sobat ya, bisa dilihat ya. Ada laki-laki tua juga sama laki-laki dan perempuan, kelihatannya sedang bercakap-cakap atau berbicara ya sobat ya. Di kartu kedua ada Wheel of Fortune ya, adanya roda keberuntungan ya sobat ya. Oke ya. Ini kalau saya tangkap energinya, orang ini selalu sangat, saya bahas satu dulu ya. Orang ini kelihatannya tipikalnya dia sangat berhati-hati sekali ya dalam memanage keuangannya, baik secara pemasukan ya, lebih-lebih dengan cara pengeluaran dia benar-benar bisa memanage, artinya dia benar-benar bisa menjaga, bisa waspada tentang hal-hal seputar keuangan. Dia di sini kelihatannya tidak mau ceroboh, apapun yang dipikirkan selama itu istilahnya selama itu memakai unsur masalah keuangan, dia benar-benar sangat berhati-hati sekali ya. Tetapi orang ini bukan berarti orang ini pelit, bukan berarti seperti itu ya. Memang adanya suatu kewaspadaan itu juga salah satunya tidak ada salahnya sobat ya, ketika kita waspada itu beda ya, jadi harap dibedakan ya. Seseorang yang waspada sama orang yang pelit ya, sama orang yang kikir itu harus bisa dibedakan ya. Orang ini tidak seperti itu ya, dia mempunyai jiwa sosial juga kalau saya tangkap di sini ya. Salah satunya yaitu tadi ketika berhubungan dengan keuangan, dia benar-benar orangnya ini sangat-sangat waspada sekali, sangat-sangat teliti sekali, dan tidak mau gegabah ya untuk mengeluarkan keuangan ketika itu memang tidak cocok ataupun tidak penting ya. Juga terdeteksi di sini orangnya ya sangat baik ya,
sangat baik di lingkup masyarakat, apalagi orang-orang terdekat ya, ataupun lingkup terdekat, dia orangnya baik ya, istilahnya juga tidak tegaan, itu karakter dia kalau saya tangkap dari suatu energinya ya, kira-kira seperti itu ya. Orang juga apa ya, bisa dikatakan ya itu tadi, tidak bisaan sama orang lain ya. Di kartu kedua ya, ada Wheel of Fortune ya, saya tadi mengatakannya. Di sini jelas ya, ketika orang ini memang benar-benar apa ya, mempunyai sifat yang baik, yang seperti yang saya katakan tadi ya, ini sudah pasti jelas ya, apapun itu ya, karena ini berhubungan juga dengan yang namanya hukum karma ya. Ketika orang ini menanamkan sebuah kebaikan dalam kehidupan, pasti dia akan dikejar-kejar sama roda keberuntungan ya. Dia akan mendapatkan suatu keinginan ya, apa yang diinginkan itu terkadang bisa tercapai, karena yaitu tadi ada suatu hukum imbal balik ya, imbal balik yang setara, imbal balik yang seimbang ya. Ketika dia, yang saya sebut tadi ya, ciri-cirinya adanya suatu kebaikan, adanya suatu kepositifan yang sangat bagus ya. Istilahnya tidak heran, jangan disalahkan ketika roda keberuntungan ini tetap berpihak sama dia, tetap mengejar di dia, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, kalau saya lihat ya, kalau saya deteksi orang ini ya, kelihatannya orang ini mempunyai aura hijau ya, mempunyai aura hijau sedikit pink ya, warna pink ya. Artinya apa? Dia dingin ya, secara berteman ataupun bermasyarakat dia bisa menyeimbangkan ya, maksudnya bisa menyeimbangkan situasi dan kondisi ya. Bagus ya orang ini ya, itu hijau. Kalau pink dia di sini terlihat tidak tegaan ya, bahkan dia sering dibohongin sobatnya. Bagi dia, ketika dia dibohongin, dia pasrah sama Sang Maha Kuasa. Artinya apa? Nanti pasti akan suatu saat kebaikan-kebaikan pasti akan menghantam dia, pasti akan datang sama dia. Itu prinsip dia ya, yang saya katakan tadi itu, karena dia mempunyai aura sedikit warna pink ya, ya artinya itu tadi ya, kebaikan dia itu selalu sering disalahgunakan orang lain ya, dia juga sering dibohongin, tetapi dengan demikian dia selalu ikhlas, selalu menyerahkan sama Sang Maha Kuasa, dan itu akan bagus ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya akan deteksi, saya akan tembak ini kira-kira zodiak apa dan hari serta wetonnya itu apa sobat ya. Ya, saya bisa menangkap ya. Sama ya, saya masih, istilahnya saya masih juga dibantu, masih juga dikontrol sama sahabat gaib saya ya. Oke ya, ini kalau secara energi positif ya, secara energi positif dia terdeteksi antara 75% ya, dalam diri dia. Bagus ya, artinya sudah membuka 75%. Dan energi negatif yang saya rasakan ini bagus ya, juga adanya suatu penurunan ya, bisa dikatakan masih tahap 20%, artinya kecil energi negatif yang berada dalam dirinya, lebih membuka ke masalah energi positif ya. Oke ya, ini untuk orang yang kedua ini terdeteksi ya, untuk zodiak Scorpio ya, ingat ya, untuk zodiaknya Scorpion ya, hari kelahirannya hari Rabu, wetonnya Pon ya sobat ya. Silakan ya, bagi yang kurang paham masalah weton, silakan dilihat di kalender, itu pasti ada di bawahnya tulisan kecil ya, seperti Legi, Pon, Wage dan lain-lain ya. Sekali lagi, orang ini bakal istilahnya diluaskan rezekinya, khususnya keuangan, dibanjiri keuangan ya, maksud saya bulan Agustus sampai 5 September dia masih ada suatu kekuatan mentereng ya, masih ada suatu kekuatan istilahnya naik daun dalam hal keuangan, dia luar biasa ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, untuk zodiak Scorpion ya, hari lahirnya Rabu dan wetonnya Pon, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, bisa ditangkap ya. Saya akan lanjut ke zodiak ke 3 sobat ya. Di sini ada 6 tongkat sobat ya. Sama seseorang yang naik kuda, dia juga membawa tongkat juga, yaitu dihitung 6 ya tongkatnya ya. Sama yang kedua ini ada King of Pentacles ya, seorang raja. King of Pentacles artinya seorang raja, bisa dikatakan duduk ya, sedang membawa uang ya, adanya suatu kesuburan dan kenyamanan dia ya. Di sini ya, kalau saya prediksi orang ini
apa ya, bisa dikatakan 6 tongkat ini, orang ini menyimbolkan suatu pergerakan ya, dalam arti istilahnya mengarungi hidup ya, khususnya masalah pekerjaan ataupun karir. Dia selalu adanya suatu semangat ya, dan kerja keras. Dia pantang mundur, pantang menyerah ketika dia tidak menemui keberhasilan, biarpun dia sering juga diuji masalah kegagalan, dia rupanya tetap terus ya, istilahnya tetap terus menerima tantangan itu ya. Dia tetap terus berusaha untuk bisa mencapai apa yang diinginkan ya. Salut sama orang ini ya, dia tidak mau menyerah ya. Itu apa istilahnya, itu baru namanya semangat ya, semangat untuk hidup, semangat untuk bekerja keras. Itu dimiliki sama orang ini ya. Ini tongkat ini menyimbolkan adanya suatu artinya akan adanya suatu berita-berita kabar baik yang dia genggam, yang dia dapat, kira-kira seperti itu ya untuk ini ya, untuk yang 6 cup ya. Di kartu kedua tadi ada King of Pentacles sobat ya. Di sini jelas ya, ketika orang ini yang saya katakan tadi ya, jiwanya penuh semangat tinggi ya, pantang mundur, pantang menyerah dalam masalah karir ya, khususnya ya. Dia juga di sini akan diliputi keuangan yang sangat luar biasa, yang naiknya sangat signifikan ya, sampai adanya suatu istilahnya itu suatu kesuburan dalam hal keuangan ya, adanya suatu keuangan yang digenggam kuat di sini ya, artinya keuangan yang akan berlimpah ya, keuangan yang akan luas, keuangan yang akan banjir dalam kehidupan dia, kira-kira seperti itu ya. Intinya bisa dikatakan akan adanya keluasan dalam hal rezeki, yaitu keuangan ya. Di bulan Agustus sampai 5 September kira-kira sama ya, dia masih kelihatannya akan bisa mentereng, akan masih bisa naik daun dan bersinar ya di bulan Agustus ya sampai 5 September ya, kira-kira seperti itu. Bagus ya. Secara aura ya, kalau saya lihat di sini auranya terlihat warna orange ya, satu warna orange bias warna kuning. Artinya apa? Warna orange itu artinya dia semangat ya, tanpa menyerah ya. Dia tidak mau adanya suatu ya, bisa dikatakan adanya suatu kesedihan, dia tidak mau ya. Dia biarpun diuji dengan liku-liku, dia adanya semangat yang tinggi, semangat yang berkobar. Itu menandakan salah satunya aura terdeteksi warna orange ya, semangatnya luar biasa, dan dia apa ya, mempunyai sifat ingin tahu tentang seputar hal-hal ataupun informasi-informasi yang baru ya. Dia ingin tahu ya, ibaratnya dia tidak mau ketinggalan. Maka dari itu tidak menutup kesuksesan orang yang seperti itu, pasti dia akan berhasil dalam hidupnya ya, karena dia ingin selalu mencari informasi, selalu mencari kemajuan-kemajuan di dalam suatu kehidupan ya, kira-kira seperti itu ya. Itu kalau dilihat dari aura warna orange. Sekarang aura warna kuning, artinya dia nyambung kalau diajak bicara. Saya juga menangkap di sini ibaratnya religiusnya itu bisa dikatakan pendekatan sama Sang Maha Kuasa ataupun Sang Maha Pencipta lumayan bagus ya. Di sini sekali lagi umum ya. Saya tidak mengatakan satu agama, tetapi umum. Yang saya katakan dia pokoknya mempunyai ciri-ciri sama istilahnya sama agamanya sendiri-sendiri, itu dia bagus ya, cara pendekatannya secara religiusnya dia bagus ya, sama Sang Maha Kuasa ataupun Sang Maha Pencipta dia bagus ya, sistem istilahnya pendekatan ataupun doa-doanya itu bagus dia ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya akan deteksi ya, kira-kira ini masuk zodiak apa dan hari lahirnya apa, secara weton juga apa, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Bentar ya. Bismillah. Oke ya, saya bisa menangkap sobat ya. Dari informasi teman saya juga saya sudah bisa menangkap ya. Di sini orang ini mempunyai ya zodiak Cancer ya. Sekali lagi ya, secara penerawangan sama informasi dari sahabat gaib saya mengatakan di sini adanya zodiak Cancer ya. Kalau dilihat dari zodiaknya itu apa, zodiak Cancer ya. Kalau masalah hari kelahiran dia masuk hari Selasa ya. Untuk wetonnya dia jatuh pada weton Legi ya, bisa ditangkap ya. Jadi hari Selasa
wetonnya legi. Jadi zodiak Cancer lahir hari Selasa mempunyai weton itu tadi ya, Selasa legi ya, harinya Selasa wetonnya legi, kira-kira seperti itu ya, ataupun manis ya, sama saja ya. Di sini kelihatannya orang ini akan mentereng ya, akan bisa naik daun ya, akan bisa bersinar dalam segi kerezekian, terutama dalam hal keuangan masuk bulan Agustus ya sampai 5 September ya, kira-kira seperti itu bisa ditangkap sobat ya. Dan orang ini akan sangat luar biasa bagus seperti terdeteksi sama kedua zodiak tadi ya. Selamat untuk Cancer ya. Oke, saya akan lanjut untuk zodiak keempat ya. Di sini adanya 6 cup sobat ya, adanya 6 cup ya, adanya cup yang dalamnya berisi bunga ya, sama laki-laki memberikan sama perempuan ya. Dan kartu kedua adanya two of cup ya, 2 piala ya sedang dibawa ya, ataupun digenggam sama laki-laki dan perempuan, atasnya ada love, simbol love ya. Oke, saya bahas satu-satu dulu ya. Di sini artinya apa ya? Di sini artinya orang ini harap waspada ya, karena mungkin banyak dari ya bisa dikatakan rekan-rekan sepermainannya ataupun teman dekat ataupun orang-orang dekat ataupun orang-orang lingkup di sekitar bermasyarakat ya yang berhubungan sama dia ini. Katanya dia ini orangnya harus sering waspada ya, harus sangat berhati-hati sekali ya. Biarpun kalian memberikan sama seseorang apa, memberikan contohnya kebaikan kalian berikan sama seseorang ini, kalian harus bisa waspada ya. Kalau saya merasakan juga di sini energinya orang ini juga sering dibohongin ya, tetapi dengan rasa ikhlasnya ya, dengan rasa ikhlas ya, dengan rasa kesabarannya, biarpun dalam arti dia sudah baik sama orang menyakiti dia, di sini kelihatannya dia tidak memandang semua itu. Yang jelas dia orangnya itu berprinsip teguh adanya suatu hukum karma. Ketika dia baik, ada orang yang menyakiti, ada orang yang berbuat buruk, dia percaya bahwa hukum Tuhan ataupun hukum Sang Maha Pencipta ataupun hukum Gusti Allah itu pasti berjalan di sini ya. Makanya dia istilahnya itu kuat pendiriannya ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut saya dia orangnya juga baik ya, terus secara bermasyarakat dia itu simpel orangnya ya, tidak mau ribet ya. Ketika dia mampu, dia menolong sekuat tenaga. Orang ini bagus ya jiwanya ya, mempunyai jiwa penolong juga ya. Di kartu kedua di sini ya, di sini ada two of cup ya, yang saya tadi menunjukkan ya, adanya 2 piala ya. Di sini orangnya penuh cinta damai ya. Dia orangnya penuh cinta damai dan dia selalu berfokus sama pekerjaan. Artinya apa? Artinya dia tidak mau mengurusi orang lain ya. Itu sangat bagus sekali ketika dia sudah mempunyai pekerjaan, dia tidak mau mengurusi istilahnya mengurusi ataupun bahkan apalagi sampai berbuat jelek sama orang. Dia tidak mau ya di sini ya. Dia fokus ya, secara kefokusan dia hanya istilahnya berjalan pada dirinya sendiri ya, pada pekerjaan yang sudah didalami, dan itu akan benar-benar bagus ya. Artinya yang ngapain ketika memang seseorang itu sudah punya pekerjaan sendiri ya, kita seharusnya tidak layak lah ataupun tidak etis kalau kita mengurusi rezeki orang, mengurusi pekerjaan orang ya, seperti yang baru-baru ini viral kan seperti itu ya. Jadi menurut saya orang ini sangat baik ya, sangat bagus sekali ya. Artinya di sini orang ini selalu berfokus sama pendiriannya yang kuat. Dia tidak mau ngurusin orang, kira-kira seperti itu. Bagus ya. Di sini adanya suatu cinta kasih juga ya. Mungkin ketika ada seseorang yang bertanya beda lagi, dia mau menjawab ya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini secara persaudaraan ya, kalau saya tangkap energinya baik, secara persaudaraan, secara pertemanan juga dia baik, dia tidak mau memilah-milah ya. Ketika siapapun yang mau datang ya, istilahnya seperti itu, yang mau istilahnya kenal lebih dekat, orang ini welcome ya, istilahnya tidak memandang kaya miskin semua sama ya, di mata dia ya baik ya orang ini ya. Oke, saya akan deteksi masalah aura ya. Kalau masalah aura di sini jelas ya, dia di sini jelas auranya kalau saya tangkap di sini kelihatannya seperti warna biru ya. Hanya satu aura di sini ya, beda dengan ketiga zodiak ini ya, ada 2 aura ya. Kalau di sini kelihatannya terdeteksi kuat ya aura warna biru ya. Kalau saya lihat di sini auranya warna biru, artinya apa? Artinya orang ini adanya suatu kecerdasan ya dalam berpikir, juga intuisi ataupun ketajaman nalurinya itu bagus ya dia. Maka dari itu dia sering istilahnya itu dalam kehidupannya sering adanya suatu halal yang menyenangkan, sering adanya suatu halal
kepositifan yang membuat dia senang ya, bahkan masalah kesialan ya, masalah sengkolo kata orang Jawa itu bahkan kelihatannya minim ya, minim sekali datang sama orang ini ya, karena dia apa, itu tadi auranya bagus, auranya warna biru yang artinya mempunyai rasa kepandaian, ketajaman berpikir, kecerdasan, juga naluri ataupun insting dalam hati. Dia benar-benar bagus, benar-benar peka, dan bahkan bisa mengontrol mana yang baik, mana orang yang buruk. Dia kelihatannya bisa ya, kelihatannya seperti itu ya. Itu kalau dilihat dari segi aura. Kalau dilihat dari segi energi yang terpancar positif dan negatif, di sini terlihat energi kuat terpancar dia positif kira-kira 80%, luar biasa ya. Beda dengan 3 zodiak ini ya. Ini kalau saya tangkap ya kira-kira 80%, bahkan kalau saya menangkap 80 sampai 83%. Artinya orang ini sangat-sangat bagus energi yang terpancar dalam dirinya, energi positif ya. Kalau energi negatifnya ini sangat bagus juga ya, minim ya. Kalau energi negatif itu bisa dikatakan relatif hampir sama seperti 3 zodiak ini, bisa dikatakan masih tahap 20%, dan itu akan sangat aman sekali ketika seseorang itu mempunyai energi negatif di bawah 25%. Itu artinya bagus, apalagi 20% ya. Orang ini energi negatifnya terpancar 20%, energi positifnya terpancar kira-kira ya, perkiraan bisa dikatakan 80% sampai 83%. Artinya benar-benar luar biasa, benar-benar bagus orang ini ya. Oke, akan saya deteksi ya, kira-kira ini masuk ke zodiak apa ya, dan tanggal lahir apa, dan wetonnya apa ya. Bismillah. Oke ya, saya bisa menangkap sobat ya. Setelah saya terawang, maaf ya tadi sedikit yang satu ini agak lama ya, karena energinya benar-benar kuat ya orang ini ya. Kelihatannya juga sedikit dilindungi energi gaib ya orang ini ya. Oke ya, kalau saya terawang dari juga informasi sahabat gaib saya di sini ya, untuk kartu keempat ya, ataupun untuk zodiak keempat ini terdeteksi zodiak Leo ya. Selamat ya untuk zodiak Leo ya, itu secara zodiak ya. Tetapi secara hari kelahiran dia masuk hari Minggu ya, secara kelahiran sekali lagi hari Minggu, dan secara weton di sini kelihatannya wetonnya masuk di Kliwon ya, bisa ditangkap ya. Jadi hari Minggu ya, wetonnya masuk Kliwon, zodiaknya Leo ya. Insya Allah dia akan bakal bisa mentereng, bisa naik daun, bisa bersinar ya, bisa luas rezekinya, lancar rezekinya ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa banjir rezeki bulan Agustus ini sampai tanggal 5 September ya, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, sudah saya bacakan semua ya. Selamat ya untuk dari 12 zodiak ini yang tertangkap sudah 4 zodiak ya. Satu ada Gemini ya, tadi saya menyebutkan ya. Dua ada Scorpion ya, tiga ada Cancer, dan keempat ada Leo ya. Bagus ya untuk kalian ya. Semoga akan bisa resonate ya. Sekali lagi sobat ya, tembakan saya ini mengacak ya. Tembakan saya mengacak ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak sama hari sama weton ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika ada kesamaan sama kalian ya, saya sangat bersyukur sekali ya, ketika sekali lagi ketika sudah ada kesamaan baik secara zodiak, baik secara hari lahir, ataupun baik secara weton itu sama. Kenapa kok masih tidak ada perubahan ya? Kenapa kok yang saya katakan itu masih belum ada ketepatan, biarpun secara zodiak, secara hari, secara weton sudah tepat. Ya itu tadi yang saya katakan, ini bersifat general reading ya, itu tarikan energinya mengacak, bisa saja mengena sama kalian, mengena sama semua sahabat ataupun sedulur di channel Ruang Batin, bisa saja mengena orang lain di luar channel Ruang Batin, yang tentunya pasti adanya suatu kesamaan zodiak, sesuatu kesamaan hari, sesuatu kesamaan weton ya, kira-kira seperti itu ya. Karena ini bukan bersifat pribadi ataupun privat ya, sekali lagi harap dimaklumi sobat ya. Dan saya juga berharap ya, meskipun demikian ya, saya juga berharap sekali lagi itu akan mengena sama kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu yang saya harapkan penuh ya. Oke
Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk keempat zodiak tadi selamat ya, kalian sudah masuk ya. Untuk zodiak lain ya, saya tidak mengatakan apakah zodiak lain tidak ada keberuntungan ataupun keberhasilan. Ya, saya katakan saya tidak berani mengatakan tidak ada. Tentunya ya pasti ada. Cuman yang saya tarik, yang saya deteksi, yang saya terawang itu dari 12 zodiak ini ada 4 zodiak yang energinya mewakili, ya istilahnya energinya paling kuat, paling mewakili. Nah, bisa ditangkap sobat ya. Jadi itulah ya, ketika dari 12 zodiak ini 4 zodiak yang energinya, yang saya rasa ya, menurut saya, penerawangan saya, juga sahabat kayak saya mengatakan ketika energinya itu 4 paling kuat, ya itulah yang akan muncul ya. Bukan berarti yang lainnya itu tidak adanya suatu keberuntungan, bukan begitu, tetap adanya suatu keberuntungan. Cuman ini kan yang saya tangkap, yang saya tarik, yang saya omongkan ini terdeteksi adanya paling kuat energinya ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap saya selalu ya, insya Allah saya akan selalu tetap mendoakan semua ya kalian ya, baik secara langsung live ya, apalagi mungkin ya jikapun saya tidak live, saya juga masih terkadang teringat ya pada semua sahabat saya, pada semua sedulur saya yang masih bergabung di channel Ruang Batin ya. Oke ya, tetap saya doakan semoga kalian bisa terselesaikan ketika kalian mempunyai permasalahan, baik itu yang secara nyata, baik itu yang secara samar, yang terdeteksi berat masalahnya, agar cepat bisa menemukan solusi atas izin Sang Maha Kuasa ya. Yang nomor 2, saya juga berharap semoga kalian diberikan kesehatan secara lahir batin ya, jasmani dan rohani ya, tetap sama Sang Maha Kuasa yang memberikan itu semua. Dan semoga kalian juga diberikan keselamatan ya, baik secara di dunia maupun nantinya secara di akhirat ya, kira-kira seperti itu ya. Itu pun tetap atas izin Sang Maha Kuasa ya. Dan yang terakhir, semoga kalian juga akan dikabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kalian selama ini, yang menjadi impian-impian kalian selama ini ya, itu akan bisa terwujud ataupun bisa terkabul, tentunya tetap atas izin Sang Maha Kuasa. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke sobat ya, saya Dani Kasyaf ya. Sekali lagi, apapun yang sudah saya bacakan itu ya, jadikan yang baik, tetap jadikan semangat dan motivasi. Jangan menyerah dalam kehidupan sobat ya, karena kehidupan ketika kita tidak ketika kita menyerah dan tidak mau adanya semangat, intinya kehidupan ini ibarat pedang. Siapa yang tidak mau semangat ya, siapa yang bermalas-malasan, bakal tertebas akan tajamnya suatu waktu, dan itu tidak akan mungkin bisa kita kembali ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan sekali lagi, pembacaan yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Jangan lupa ya, seseorang itu tidak cukup hanya berdoa ya, tetapi orang itu harus bisa merubah nasibnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berikhtiar ya, tentunya pasti ada dua ya, secara doa dan secara berikhtiar untuk bisa merubah nasib kita sendiri. Selama nasib kita itu tidak mau kita merubahnya sendiri, nasib kita akan bisa berubah secara otomatis ataupun tidak bisa berubah dengan sendirinya selamanya, seperti itu. Oke, sekali lagi saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.